Halo, Hao. Hari ini kita belajar caranya menghafalkan huruf Mandarin. Ada banyak ya cara belajar atau cara menghafalkan huruf Mandarin. Hari ini saya akan share bagaimana cara saya ketika belajar dulu di Tiongkok. Menghafalkan hurufnya bagaimana gitu. Secara dasarnya ini saya ada dua cara belajar, yaitu saya menggunakan cara belajar VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dan cara belajar yang kedua adalah repetition atau pengulangan. Kita lihat dulu yang VAK ya, visual itu penglihatan, semua yang berhubungan dengan mata ya. Auditory itu adalah suara ya, yang berhubungan dengan mulut dan telinga. Dan kinestetik adalah gerakan tubuh ya, atau pengalaman tubuh. Apa sih ini VAK? Sebetulnya kita sehari-hari itu juga udah menemukan hal-hal seperti ini. Kita akan lihat misalnya visual. Visual, orang yang belajar dengan cara visual itu mereka belajar melalui matanya, melihat sesuatu dan mereka akan memasukkan informasi itu ke dalam otaknya. Kita sih ngomongnya menghafal ya. Bagaimana orang menginput informasi yang baru. Ya, kalau yang visual misalnya kamu coba ingat-ingat teman-teman waktu SMA, teman-teman kamu waktu SMA atau kuliah. Ya, ketika gurunya hanya menjelaskan dengan cara menulis di papan atau PowerPoint. Ada PowerPoint, kemudian kamu diminta untuk menghafal. Orang-orang yang tipe visual itu akan dengan sangat cepat menghafal kalau dia melihat sesuatu. Ya, misalnya tadi di papan udah ada beberapa kosakata misalnya, dia akan langsung hafal hanya dengan melihatnya. Ya. Kemudian tipe auditori adalah tipe-tipe yang kalau dosennya atau gurunya hanya menjelaskan dengan berbicara tanpa ada coret-coret di papan, dia itu bisa hafal. Ya, auditori adalah tipe yang mendengar, ya, atau menghafal melalui berbicara. Jadi biasanya hanya dengan mendengar informasi baru, tipe-tipe auditori ini akan bisa dengan sangat cepat menghafal. Sementara tipe yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik itu artinya gerakan atau pengalaman tubuh. Ini yang kelihatannya agak ribet karena dia harus melakukan gerakannya atau merasakan, mengalami hal baru tersebut, baru dia akan belajar atau baru dia akan menghafal informasi baru tersebut. Contohnya adalah kalau dosennya menjelaskan di depan, orang yang tipe kinestetik supaya bisa menghafal, dia harus pertama mencatat sendiri, misalnya kayak gitu. Dia harus catat sendiri informasi baru itu, baru dia akan bisa sambil menghafal informasi baru. Tipe kedua dari kinestetik misalnya adalah dia harus mengalami sendiri. Ya, misalnya ada ya, misalnya anak-anak SD misalnya yang kalau belajar IPA, IPS itu sulit banget. Karena belajarnya adalah tipe visual atau auditory. Ya, mamanya atau gurunya selalu fokus pada tipe visual atau auditory. Pokoknya kamu hafal aja, kamu baca berulang-ulang misalnya kayak gitu. Tapi ternyata tipe anak inilah tipe kinestetik, yaitu harus bergerak. Ya, misalnya anak ini menghafal sambil muter-muter. Jalan muter-muter aja gitu. Ya, sambil belajar. Itu dia akan lebih cepat nangkep. Atau ada anak yang belajarnya sambil main bola. Jadi menghafal sambil main bola di kakinya, bolanya diputer-puter misalnya kayak gitu. Atau ada anak yang belajarnya sambil mencatat berulang-ulang. Itu semua adalah tipe kinestetik. Ya, ini sedikit melawan norma-norma zaman sekarang gitu ya. Kalau saya ingat papa mama saya zaman dulu gitu, kalau bahkan sampai sekarang sih, saya lihat murid-murid les saya, orang tuanya kalau pas nemenin les, ya tipe-tipe anak kinestetik gak bisa diem. Ya, tapi papa mamanya selalu bilang, ayo duduk diam. Ya, mama saya selalu bilang, ayo duduk diam di depan meja, belajar yang benar. Misalnya kayak gitu. Nah, tipe anak kinestetik akan lebih stres dan susah menghafal kalau disuruh duduk diam. Ya, justru dia harus aktif sambil belajar secara fisik gitu ya, aktif. Jadi itu adalah gambaran kurang lebih
visual, auditory, dan kinestetik ya, cara-cara belajar. Saya beri contoh misalnya adalah ketika kamu kenalan sama seseorang yang baru. Ketika kita kenalan seseorang yang baru gitu, orang yang tipe visual akan menghafalkan nama orang baru ini ketika diberi kartu nama atau langsung catat di handphone. Jadi dia melihat nama orang baru ini di handphonenya. Oke, dia akan langsung ingat namanya. Sementara orang yang tipe auditory, ya pertama kali kenalan dari suaranya dia akan kenal. Ya. Sementara yang tipe kinestetik, dia harus banyak mengulang namanya orang baru tersebut. Misalnya namanya yang baru adalah Johnny. Oh iya Johnny, oke Johnny. Jadi harus diulang-ulang Johnny. Nanti dia akan hafal namanya Johnny. Ya. Jadi itu adalah kurang lebih bagaimana cara-caranya orang belajar ya. Visual, auditory, kinestetik. Sekarang kalau kamu coba ingat-ingat pasti ada banyak sekali. Ya, cara belajar seperti ini orang-orang di sekitar kamu, coba kamu analisa cara belajarnya seperti apa. Termasuk menganalisa cara belajar kamu sendiri. Seharusnya dari cerita barusan kamu sudah ada gambaran dasar kamu adalah tipe apa. Visualkah, auditorikah, atau kinestetik kah? Atau mungkin dua, ya auditori sama kinestetik atau visual sama kinestetik. Ya. Di cara belajar saya menggabungkan tiga-tiganya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Kita akan lihat nanti di bawah cara belajarnya gimana. Ya. Kemudian tipe yang kedua, cara belajar yang kedua adalah cara belajar repetition. Repetition ya artinya diulang aja, diulang berkali-kali. Oke. Nggak semua orang belajar pasti harus diulang-ulang lah, intinya kayak gitu ya. Nggak ada yang sekali langsung hafal, biasanya nggak ada. Terutama kalau bahannya ada banyak yang harus dihafalin, itu pasti harus kamu ulang-ulang. Ya. Sekarang kita lihat langkah-langkah menghafalkan huruf. Totalnya ada 5, 6 ya, 6. Saya ceritakan dulu, saya akan bahas dulu, nanti baru kita akan lihat contohnya. Ya. Yang pertama adalah menganalisa huruf. Analisa huruf, lalu kamu membuat cerita tentang hurufnya. Ya. Jadi yang paling penting adalah ini, menganalisa huruf, terus membuat cerita tentang huruf supaya kamu hafal hurufnya, dan ketika harus mengingat, misalnya kamu diuji, coba tulis huruf ini. Nah, itu adalah langkah pertama ini yang paling penting untuk membantu kamu menghafal atau mengingat huruf. Ya. Langkah-langkahnya adalah kamu analisa dulu hurufnya, apakah dia huruf tunggal atau huruf gabungan. Ya. Yang pernah kelas sama saya atau belajar sama saya, di awal belajar saya sudah kasih sekitar 60 huruf-huruf tunggal. Ya. Kenapa? Karena di dalam bahasa Mandarin ada yang namanya huruf tunggal, ada yang namanya huruf gabungan. Ya. Gabungan adalah huruf-huruf yang terdiri dari 2 atau lebih huruf tunggal. Ya, jadi huruf tunggalnya digabung-gabung menjadi huruf gabungan. Nah, ini yang penting nih, huruf tunggal atau huruf gabungan. Ya. Kemudian kalau dia huruf gabungan, kamu harus menganalisa dia terdiri dari huruf apa saja. Dia terbentuk dari huruf-huruf tunggal apa saja. Ya. Kemudian apa saja bagian-bagiannya, intinya kayak gitu ya. Kemudian huruf gabungan biasanya ada radikal. Kamu harus belajar radikal. Radikal itu penting banget. Ya. Radikal adalah bagian dari huruf tunggal yang membawa arti. Dia memberi arti. Misalnya kalau kamu bandingkan huruf mama, ibu, Cece, kakak perempuan, Mei, adik perempuan. Itu semua mempunyai radikal yang sama di sebelah kiri hurufnya, yaitu radikal perempuan. Ya, karena memiliki arti perempuan semua, berhubungan sama perempuan. Ya, jadi radikal akan sangat membantu juga untuk menghafal huruf. Kemudian analisa huruf selanjutnya adalah kamu melihat bentuk hurufnya seperti gambar apa. Oke, kamu bisa cari cerita aslinya, karena kan memang huruf Mandarin itu terciptanya dulu dari gambar-gambar di gua, di tembok gua.
Ya, jadi seharusnya ada beberapa huruf yang masih mirip dengan gambar asli. Kamu cari-cari koneksinya. Atau kalau tidak ada, kamu bahkan bisa buat cerita sendiri yang berhubungan. Nah, itu langkah kelima adalah koneksikan bentuk, arti, dan suaranya huruf. Oke. Koneksikan bentuk, arti, dan suaranya huruf. Jadi bentuknya ini seperti bentuk apa hurufnya, kamu gabungkan dengan arti. Oh, artinya kuda. Oh, ini mungkin ininya kuda. Ini kakinya kuda, ini kepalanya kuda. Ya, contohnya seperti itu. Nanti di bawah kan ada contoh yang lebih lengkap ya. Jadi langkah pertama adalah menganalisa huruf, kemudian membuat cerita tentang huruf. Ya, langkah-langkahnya di bawah udah ada 5 poin. Kemudian langkah kedua adalah, nah kita mulai melihat cara VAK tadi, visual dulu, yaitu kamu melihat hurufnya sambil menganalisa tadi. Jadi otomatis mata kamu belajar. Ya. Kemudian auditory, yaitu mulut terus mengucapkan, yang diucapkan apa? Cara baca sama arti hurufnya. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan di bagian auditory yaitu kamu hafalkannya atau yang kamu lafalkan adalah cara baca plus arti. Jangan ada kata-kata lain. Contohnya adalah lao shi guru, lao shi guru, lao shi guru. Ya, yang kamu ulang kayak gitu. Lao shi guru, lao shi guru. Jangan seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Misalnya adalah lao shi artinya guru. Lao shi itu artinya guru. Lao shi itu artinya guru. Ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena ada banyak unsur di kata-kata yang kamu ulang. Ada lao shi itu adalah guru. Lao shi itu artinya guru. Ada kata-kata yang gak penting ya, gak penting di sini. Itu adalah artinya kayak gitu. Itu akan mengganggu proses belajar, terutama mengganggu proses mengingat nantinya. Ya, jadi pastikan yang kamu ulang adalah kata-kata yang paling penting, yaitu Mandarinnya dan Indonesianya atau Inggrisnya. Ya, mungkin kamu nggak hafalin pakai Indonesia atau pakai Inggris gak apa-apa. Tapi yang diulang adalah kata-kata itu aja. Ya, lao shi teacher guru. Mau belajar bahasa Inggris kalian 3 bahasa langsung. Lao shi teacher guru, lao shi teacher guru, lao shi teacher guru. 学生 student murid, 学生 student murid. Ya, itu adalah contohnya menghafalkan dengan cara membaca plus arti. Ya. Kemudian sambil melafalkan itu mulutnya sambil gerak ya, telingamu belajar juga. Yang ketiga di sana adalah tangan menulis sesuai dengan urutan. Ya, jadi tadi kamu lihat hurufnya, terus tangannya ikut gerak. Ya, mata kamu belajar melihat huruf, tangan kamu belajar dengan bergerak menuliskan hurufnya. Dan saat menulis hurufnya pastikan kamu nulis sesuai dengan urutan goresan ya. Kemudian poin keempat tadi udah dibahas ya, mulutnya mengucapkan, cara baca dan artinya. Waktu baca pastikan gak ada kata-kata lain ya. Kemudian pastikan kamu baca dengan benar juga, nadanya, pelafalannya ya. Jadi itu adalah inti dari VAK tadi ya. Saya ulang lagi. V pertama visual. Jadi kamu melihat hurufnya sambil dianalisa. Kemudian kinestetiknya adalah sambil lihat tadi tangan kamu harus sambil pegang pensil. Kamu tuliskan di kertas apa yang kamu lihat. Kemudian auditory adalah sambil menulis hurufnya, kamu sambil membacakan cara baca dan artinya apa sambil kamu ulang ya. Di poin kelima adalah ulang terus hingga hafal. Oke. Kemudian di poin keenam adalah cek apakah kamu sudah hafal. Ya, bisa melalui game tarik garis atau kamu bisa melalui ya apa yang kamu lihat tadi kamu tutup semua, kamu ganti sama kertas baru, kemudian kamu tulis ulang hurufnya tanpa melihat contoh. Oke. Itu adalah 6 langkah-langkah ya cara menghafalkan huruf Mandarin. Oke. Di sini yang saya pentingkan adalah analisa ya. Analisa kemudian radikal buat ceritanya ya. Intinya dianalisa radikal huruf itu kamu harus tanya gurumu, pelajarin radikalnya huruf Mandarin.
sangat penting ya. Kemudian buatlah cerita tentang hurufnya. Kemudian sisanya adalah VAK dan repetisi. Oke. Sekarang saya akan berikan contoh bagaimana cara menghafalkan hurufnya. Oke, totalnya di sini saya memberikan satu kalimat, 我是老师, saya adalah guru. Kemudian di bawah ada 5 kata ya. Ma kuda, shui air, she adalah, tu tanah, ren orang. Kita akan lihat bagaimana caranya menghafalkannya ya. Misalnya ketika kita belajar menulis 我是老师, bagaimana cara menghafalkan wo? Cara menghafalkan yang gampang ya. Kamu perhatikan wo itu kiri kanan. Ini satu set. Lihat nih, satu set. Ya. Satu. Ini satu set. Gerakannya secara alami dia jadi satu. Habis gini. Ya. Kemudian ke bawah naik. Ini juga satu set. Ya, habis gini langsung naik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah habis gini turun. Ya. Habis ini naik turun. Dia satu set nih. Yang terakhir adalah titik. Ya, tadi saya bilang analisa hurufnya. Jadi kita akan tahu wo cara menulisnya adalah habis ini gini, ini gini, ini gini, titik. Ini adalah analisa huruf. Langkah pertama tadi. Buat cerita, dianalisa hurufnya, bagaimana mengoneksikan bentuk ini, gimana caranya membuat kamu gampang hafal. Ya. Nah, kemudian lanjut ke VAK tadi. Jadi kamu tadi langkah pertama udah selesai, kamu udah lihat, kemudian kamu tangannya ikut nulis. Wo, aku. 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 Ini adalah cara belajarnya. Sampai kamu hafal. Ya. Sampai kamu hafal. Kemudian tadi ada se. Kita lihat lagi bagaimana kita menganalisa se. Se adalah poin pertama di sini, dia adalah huruf gabungan. Jadi saya bilang huruf tunggal atau gabungan, dia adalah gabungan dari banyak huruf. Kita lihat dia digabung dari huruf apa aja. Oke, di sini poin pertama ada huruf matahari. Ya. Poin kedua, dia ada huruf seperti sang atas tapi dibalik. Kalau sang atas kan seperti ini ya. Kalau ini tinggal dibalik. Poin ketiga, di sana ada tulisan ren orang. Oke. Di situ ada tulisannya ren orang. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghafalkannya, yaitu tadi. Analisa hurufnya adalah ada re matahari, sang atas dibalik sama ren orang. Ya. Jadi cara hafalinya yang pertama tadi udah kita analisa. Sekarang kita tulis ulang. Matahari, sang atas dibalik, ren orang. Oke. Se adalah dan terus kamu ulang sampai kamu hafal. Oke. Wo shi lao shi. Kita lihat bagaimana cara menghafalkan lao shi. Lao shi artinya adalah guru ya. Biasakan ketika menghafalkan kosakata yang terdiri dari dua kata, itu kamu tahu satu-satu lao artinya apa, shi artinya apa. Ya. Lao artinya adalah tua. Sementara shi artinya adalah guru atau ahli. Oke, kita lihat, kita akan buat cerita, kita akan bedah, kita akan analisa bagaimana cara menghafalkan huruf lao shi. Lao adalah tua, ya. Lao adalah tua. Kalau kamu lihat
huruf di sana, lau tua. Jadi kita pecah ya. Dia ada unsur apa aja nih hurufnya. Ada du tanah, terus dia ditusuk, sama ada kayak angka C7 tapi nggak selesai. Ya, ada du tanah, terus ditusuk, terus ada kayak C7. Kalau C7 kan seperti ini ya. Tapi dia nggak selesai, di sininya nggak sampai tembus. Oke, cara hafalinnya gimana? Kamu harus buat cerita. Tua, orang yang tua berhubungan sama apa? Misalnya du tanah. Du tanah, orang kalau udah tua dia akan meninggal, dia akan dikubur masuk tanah, ya. Jadi orang yang tua akan masuk tanah kalau meninggal. Oke, ada du tanahnya. Kemudian kedua, orang kalau udah tua dia akan sakit. Ya. Kalau sakit bisa penyembuhannya melalui misalnya tusuk jarum. Oh, dia udah tua, sakit, kita tusuk jarum. Ya, tusuk jarum. Kemudian misalnya orang tua meninggal sampai umur 70 misalnya. Jadi kamu tulis 7 tapi nggak selesai. Di sini kamu akan mendapatkan huruf lau tua itu dengan cara du tanah karena dia akan meninggal dan masuk tanah, dikubur. Sakit-sakitan jadi ditusuk ya untuk tusuk jarumnya. Kemudian C7 ini untuk umurnya. Ini adalah membuat cerita, koneksi antara bentuk, huruf, arti huruf, dan suara huruf ya. Kita lihat cara hafalinnya gimana. Titik seret. Oke. Di sini kelihatan ada dua bagian, ini bagian pertama, ini bagian kedua ya. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Bagian pertama adalah kayak angka 11 tapi yang sebelah kanan ke kiri. Jadi bak tongkat kemudian ke bawah kayak angka 11 tapi ke bawah, yang ini ke kiri ya. Kemudian yang poin kedua itu kiri kayak tulis cung tengah. Ya. Sekarang kita analisa lagi. Oke, tadi artinya adalah guru atau ahli. Guru zaman dulu itu bawa penggaris panjang untuk nunjuk-nunjuk barang di papan ya. Oke, jadi ini adalah penggarisnya. Oke, ini ada penggarisnya, ini adalah gurunya. Buat aja jadi kayak gitu. Kita lihat contohnya. Ini adalah penggarisnya yang panjang, yang pendek misalnya adalah spidolnya. Ya. Jadi ini spidolnya, ini adalah penggarisnya. Kemudian di sini adalah gurunya. Ini kepalanya gurunya, ini badannya gurunya. Ya. Bisa kayak gitu ya. Ini kepala, ini badannya gurunya. Oke. Jadi ada guru, ini badannya, tadi kepalanya, ini kakinya. Kemudian dia membawa penggaris panjang sama spidol. Oke. Jadinya nanti adalah spidolnya dulu, penggaris panjang. Ini kepala gurunya, ini badan gurunya, ini tubuhnya sampai ke kaki. Ya. Jadi ini nanti yang perlu dihafalkan nanti jadinya adalah huruf lause. Kamu bisa hafalkan dulu satu-satu, kamu ulang. Lau tua, lau tua, lau tua, lau tua, lau tua, lau tua. Oke? Sama seguru, 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 seguru. Setelah menghafalkan satu-satu huruf masing-masing secara terpisah, kamu bisa masukkan dua-duanya. Lao seguru, lao seguru, lao seguru. Ya, ini adalah visual, auditory, kinestetik, dan repetisi. Digabung semuanya. Oke.
Jadi cara belajarnya seperti itu, tapi usahakan kalian jangan tulis di handphone seperti ini. Kamu harus tulisnya di kertas. Ini gerakan tangan, ini sangat penting ya. Gerakan tangan itu adalah gerakan tangan saat memegang pensil. Jangan bergerak-bergerak di udara pakai jari telunjuk. Jangan. Karena yang kita inginkan adalah tangan kamu terbiasa menulis menggunakan bolpen atau pensil. Gerakannya akan beda kalau kamu nulis pakai jari seperti saya tadi di handphone, atau kamu pura-pura nulis pakai jari telunjuk di udara. Tangan kamu akan menghafalkan untuk menulis dengan telunjuk. Tapi yang kamu butuhkan adalah menghafalkan menggunakan pensil. Ya, ini akan beda banget. Oke, tadi adalah contoh pertama bagaimana menghafalkan kosakata ya. 我是老师, oke. Kemudian cek apakah sudah hafal dengan cara game tarik garis atau tulis ulang huruf tanpa melihat. Contohnya begini, game tarik garis ya. Misalnya tadi contohnya yang kedua ya, ma, shui, she, du sama ren ya. Misalnya kamu tadi udah hafalin nih, ada ma kuda. Ma kuda kamu analisa, ini kepalanya, ini badan kudanya, ini 4 kakinya, di leher kudanya ada bulunya. Oke, kepala sama rambut-rambutnya kuda, ini badannya kudanya, kakinya ada 4 jadi 1 garis. Kemudian kamu ulang, ma kuda, ma kuda, ma kuda. Ya. Shui air, ya gambarnya air mengenang, ada 3 aliran air. Ya, yang tengah dulu, yang kiri, yang kanan. Terus kamu ulang shui air, shui air, shui air. Langkahnya sama semua ya. Kemudian kamu hafalkan ke-5 huruf tadi. Ya. Kemudian kita akan coba apa sih game tarik garis itu. Game tarik garis itu kamu buat 3 kolom ya. Kamu buat 3 kolom. Kolom pertama adalah huruf Mandarin, kolom kedua adalah pinyin, kolom ketiga adalah arti. Mau kamu bolak-balik juga gak apa-apa. Mau artinya Indonesianya dulu, huruf baru pinyin juga gak apa-apa, bebas. Terserah mau gimana. Intinya ada 3 kolom, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ya, beda-beda. Kemudian kamu tuliskan huruf-hurufnya di sebelah. Misalnya ini 3 kolom, kolom pertama saya seperti ini ya. Hanse, pinyin, baru arti. Ya. Kamu tuliskan dulu semua huruf yang sedang kamu pelajari atau barusan kamu hafalkan. Ya. Misalnya di sini ada ma, shui, she, ren sama du tanah. Oke. Sudah ada ya, 5 di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan kamu tuliskan pinyin-nya secara acak. Kemudian di sebelah yang kolom ketiga kamu tuliskan bahasa Indonesia atau Inggrisnya, artinya secara acak juga. Ya. Kemudian ini bisa kamu lakukan sebelum kamu menghafal hurufnya. Jadi kamu tulis dulu buat ujiannya ini, buat small quiznya kayak gini, buat gamenya dulu. Kemudian baru kamu hafalkan hurufnya. Jadi ketika kamu ngerjakan ini kamu sudah agak lupa misalnya ya, nggak terlalu ingat kamu tadi ngacaknya seperti apa. Ya. Kemudian setelah tadi kamu menghafalkan hurufnya, udah visual, auditory, kinestetik, repetisi, semua udah kamu lakukan, udah kamu hafalkan. Kemudian kita coba tes apakah kamu sudah hafal. Ya. Ini adalah tes yang lebih gampang karena kamu tidak perlu menulis hurufnya. Oke. Sementara tes yang kedua adalah kamu harus menulis hurufnya. Kita tes yang gampang dulu aja ya. Apakah kamu sudah kenal sama hurufnya? Ya. Jadi kamu bisa kerjakan nih, tarik garis saja. Ini huruf pertama ini apa ya? Ma kuda ya. Ma artinya kuda. Oke. Kemudian ini huruf shui, air. Kemudian ini huruf apa ini ya? Se adalah. Ini huruf dan orang. Ini huruf tu tanah. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kamu cek
ya, kamu cross check mana yang benar, mana yang salah. Buat yang salah kamu kasih tanda nih di sini. Oke, ini salah. Ya, tuh ini salah. Oke. Nanti yang kamu hafalin tinggal yang ada tanda-tandanya ini aja yang dihafalin. Ya, dihafalin ulang yang salah-salah. Yang belum hafal, yang udah hafal forget it, lupain. Ya. Nanti kamu tes lagi yang salah-salah seperti ini juga. Ya, nanti setelah semuanya hafal, kamu retest lagi, kamu ulang lagi semua ujian ini. Ya. Oke, kemudian itu tadi game tarik garis. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mengenal huruf dulu. Ya, kamu lihat huruf ini, kamu tahu nggak hurufnya apa? Karena mengenal huruf itu lebih gampang daripada harus menulis huruf. Ya, itu adalah cara aktif sama pasif. Mengenal itu adalah pasif, pasti lebih gampang. Sementara menulis huruf tanpa ada contoh, ya, itu adalah aktif. Otak kamu aktif mengingat, mencari informasi secara aktif di dalam otak. Itu akan lebih sulit. Ya. Contohnya adalah ya sama sih. Misalnya 5 huruf barusan ya. Ma, shui, she, ren, tu. Kamu saya kasih waktu 10 detik saja untuk menghafalkan huruf ini. Oke, 10 detik sudah lewat. Misalnya seperti itu. Kemudian saya beri di papan, saya akan berikan 3 huruf. Ya, ada ren, ada tu, ada she. Kemudian saya minta kamu untuk membaca huruf-huruf itu atau artinya, arti hurufnya apa. Kemungkinan besar adalah kamu bisa menghafal, kamu bisa menjawab paling enggak 2 atau bahkan 3-tiganya kamu bisa. Ya mungkin lupa artinya atau mungkin kamu lupa cara bacanya, salah satunya. Oh huruf ini artinya orang, bacanya apa ya lupa, misalnya gitu. Atau ini bacanya she, artinya adalah, berarti kamu hafal dua-duanya. Oh ini tu, tapi artinya apa aku lupa. Ya misalnya kayak gitu. Itu sangat wajar ya. Tapi dari sana kelihatan dalam waktu 10 detik kamu bisa mengenal huruf. Tapi setelah itu papan saya hapus, saya kasih kertas putih atau saya kasih papan mainan gitu. Kamu saya minta untuk nuliskan ren orang seperti apa, tu tanah seperti apa, she adalah seperti apa. Itu akan lebih sulit. Ya, kebayang ya. Nah, karena memang ketika harus menulis, otak kamu harus bekerja lebih aktif. Jadi itu pasti lebih sulit. Ya, jadi kalau untuk hafalkan huruf, misalnya ada murid nih tanya, loh saya harus hafalin ini sampai seperti apa? Saran saya adalah yang penting kamu bisa kenal hurufnya dulu. Ya, jadi kalau ketemu huruf, kamu tahu cara bacanya apa, artinya apa, itu dulu. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang kita udah belajar pakai HP ya. Kita udah belajar pakai HP ini, semuanya ada kok di sini ya. Wo, kamu tinggal tulis VO. Nanti akan keluar semua huruf yang bacanya wo. Ya, nadanya beda-beda memang. Tapi semua ini bacanya wo. Ya, jadi skill apa yang kamu butuhkan? Skill yang kamu butuhkan adalah kamu bisa memilih, yaitu mengenali huruf. Huruf mana yang ingin kamu pilih? Oh, bacanya wo. Artinya apa? Ruangan kah? Aku? Atau apa? Ya, yang ini. She. Oke, ada banyak banget huruf yang bacanya she. Ya, mana yang kamu mau? She adalah sewaktu, seurusan, semembuat, semulai, sekota, se yang mana? Ya, kamu tinggal pilih. Jadi skill yang dibutuhkan adalah skill mengenal huruf, bacanya apa, artinya apa. Kalau 2 kata lebih gampang lagi, lao she. Akan keluar pasti tidak banyak ya. Huruf-huruf yang bacanya lao she sekalian artinya. Ya, di sini ada lao she guru, ada lao she selalu, ada lao she jujur ya dan kawan-kawan. Lao she cara kuno ya. Yang kita pilih adalah ini. Oke, kelihatan ya dari sini cara belajar yang kamu butuhkan. Tahapan yang kamu butuhkan untuk dicapai adalah menghafal huruf sampai kamu kenal saat melihat huruf ini bacanya apa, artinya apa. Ya, kecuali kamu sedang sekolah, kuliah, seharusnya kamu sudah nggak butuh bisa nulis. Maksudnya bisa nulis adalah kamu
dari kertas kosong putihan kamu disuruh nulis huruf, itu seharusnya sudah tidak ya tidak berhubungan sama kehidupan kita yang sekarang sih ya, kecuali kalau kamu adalah murid ya pasti, karena akan ada ujian dan ujiannya harus nulis, itu pasti. Oke. Jadi cara-cara menghafalkan huruf Mandarin adalah barusan ya, VAK tadi ya, sama repetisi. Oke. Kemudian Lause, ada lagi nih pertanyaan penting. Oke, saya ketik di sini ya. Lause, saya tidak punya waktu untuk belajar. Murid-murid les saya kebanyakan adalah orang-orang yang sudah umur 25 ke atas. Ada yang sudah bekerja di perusahaan, pulang jam 6, jam 7 malam, udah capek. Ada yang punya perusahaan sendiri, ya punya toko sendiri. Ada yang sudah married, punya anak, ya. Semua punya kesibukannya sendiri-sendiri. Lause, aku gak punya waktu buat belajar di rumah. Gimana ini? Ya mungkin buat PR aja waktunya udah mepet-mepet. Kalau hanya PR saja nggak cukup. Saya butuh waktu untuk menghafal, saya butuh waktu untuk ya dan kawan-kawan lah ya, latihan dan kawan-kawan. Caranya bagaimana? Cara gampang adalah gunakan waktu yang gunakan waktu yang kececer ya di keseharian kita. Gunakan waktu yang kececer di keseharian kita. Misalnya seperti apa? Kamu nggak perlu kok belajar duduk diam di depan meja selama 2 jam setiap hari atau 1 jam setiap hari. Ya, bisa kayak gitu mungkin 15 menit aja atau 30 menit cukup. Ya duduk diam di depan meja atau yang intinya fokus selama 15-30 menit. Tapi sisanya adalah kamu bisa cari waktu-waktu yang kececer. Misalnya bangun pagi sikat gigi. Nah, sikat gigi ini kan toh nganggur ya. Sikat gigi, mandi, itu ada teman-teman saya yang mereka buat sticky note ya. Catatan kecil-kecil ya, pakai kertas warna-warni. Kemudian dia tempelkan sticky note ini di lemari atau di kamar mandi, pintu kamar mandi ya, atau di cermin ya. Kemudian di sticky note itu dituliskan huruf-huruf yang akan dipelajari. Ya, misalnya tadi ada Lause ya, kamu tulis Hansenya Lause, di bawah ada Pinyin, di bawahnya lagi ada artinya. Contohnya kayak gitu, ya. Jadi sambil sikat gigi atau sambil mandi, kamu sambil lihat. Oke, kamu sambil melihat hurufnya. Contoh lagi, misalnya kamu berangkat kerja atau berangkat kuliah. Itu saat berkendara di perjalanan lah intinya ya. Itu sebenarnya waktu kosong ya. Kalau kamu lihat di negara-negara maju, saat orang-orang naik bis atau naik MRT ya, itu kebanyakan dari mereka adalah baca buku atau belajar atau nonton video. Misalnya kayak gitu. Ya, ada yang nonton video untuk have fun, ada yang nonton video untuk belajar. Ya. Ada yang nonton videonya untuk belajar, baca bukunya juga buku pelajaran ya. Jadi mereka menggunakan banyak waktu-waktu yang tercecer kayak gitu untuk belajar. Ada lagi yang buang air besarnya sampai 10 menit, 15 menit, setengah jam bahkan mungkin. Ya, kalau kamu lihat kamar mandi orang-orang bule, kamar mandi kering itu ada bukunya. Ya toh? Karena mereka belajar saat itu. Mereka merasa 15 menit waste time banget kalau cuma buat ngeliatin apa. Kamu ngeliatin bolongan di bawah kamu atau ngeliatin kamar mandi kamu, ngapain gitu ya. Jadi, nah kamu mungkin kalau di Indonesia jarang ya yang punya kamar mandi kering, kebanyakan kamar mandi basah ya, kamu bisa bawa handphone kamu ya, bawa handphone sambil belajar. Atau kamu cari 3 atau 5 kata untuk berulang-ulang ya. Misalnya nih aku pergi kerjanya naik sepeda motor, aku nyupir sendiri, kan gak bisa nih sambil ngeliatin handphone. Oke, gak apa-apa, kamu cari 2 kata aja, 2 vocab baru yang akan kamu pelajari. Misalnya Hanyu bahasa Mandarin sama Lause guru. Oke, ini adalah hal baru yang akan kamu pelajari hari ini. Ya, dari rumah sampai ke sekolah atau dari rumah sampai ke kantor, saat berkendara kamu ulang itu berkali-kali.
Han i Mandarin, Lause guru, Lause guru, Lause guru, Lause guru, Han i Mandarin. Nggak mungkin lah kamu 10 menit, 15 menit perjalanan nggak hafal. Ya, kalau kerasa udah bisa, gampang 2, kamu tambahin 3 juga bisa. Oke, tambahin 4 juga bisa. Nanti perjalanan pulang kamu hafalkan lagi 1 atau 2 kata lagi. Otomatis 1 hari kamu udah hafal 4 sampai 5 bahkan lebih. Kalau kamu bisa menggunakan waktu yang kececer ini dengan baik. Ya, kamu bahkan bisa menghafalkan 1 kalimat, nggak usah hanya 1-2 kata. Ya, saat memasak, nungguin masakan kamu matang, kamu bisa sambil hafalin 1 kalimat. Gunakan handphone dengan baik ya untuk belajar. Itu sangat useful lah, handphone zaman sekarang sangat useful untuk kita belajar dengan lebih efektif dan efisien. Ya, jadi cara menghafalkan huruf Mandarin saya simpulkan lagi. Kita sudahi video ini. Pertama adalah cara belajar VAK, kemudian cara belajar repetisi, ini digabungkan keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kamu cari waktu yang kececer di keseharian kita, gunakan itu untuk belajar. Ya, oke. Itu adalah tips-tips dari saya yang sudah saya praktekkan. Dan teman-teman saya praktekkan tapi mungkin nggak lengkap ya. Mungkin mereka nggak pakai VAK 3-3-nya. Ya mungkin mereka, tapi yang pasti tangan itu ikut nulis ya. Mulutnya ikut gremeng, itu udah pasti ya. Dan repetisi ya, seharusnya 4-4-nya kepake. Ya, teman-teman saya waktu di Tiongkok, kalau saya lihat waktu belajar dadaan sama gurunya dikasih, hari ini kita belajar vocab baru 30 nomor. Kemudian mendadak gurunya bilang, saya kasih 15 menit hafalkan, langsung ujian, langsung dites. Nah itu saya lihat semua cara belajarnya sama, kurang lebih sama. Ya, jadi seharusnya cara belajar ini kalau kamu pakai dengan baik, ya akan bisa sangat membantu dan hasilnya juga baik. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.